Lebih dahulu ke Mbak Imam. Mbak Imam akan belak-belakan siapa sebenarnya backing dari Panji Gumilang ini. Sehingga berpuluh-puluh tahun terkesan tidak tersentuh sama sekali. Mbak Imam. Iya, kan dulu semua orang maklum. Sejak Wiranto bisa 100% dulu kan. Dan orang-orang umum di elit itu sudah, jangan mainin Zaitun loh. Itu kan punya Pak Kumis katanya gitu kan. Itu orang tahu siapa Pak Kumis itu. Tapi kan terus beliau sudah mendelegasikan kepada yang muda-muda. Kami nggak tahu Pak siapa Pak Kumis itu Pak. Kalau nggak tahu Pak Kumis tanyalah. Jadi siapa yang dulu dekat dengan beliau, mbahnya intelijen di Indonesia gitu aja, gitu kan? Apa saya suruh terus terang lagi siapa Pak Kumis itu kan gitu? Pasti Anda kan tahu. Nah sekarang itu yang sangat dekat sekali dan punya posisi yang sangat menentukan di pemerintahan ini, yaitu seorang kepala staf kepresidenan, Pak Muldoko, yang saya sendiri prihatin kok kemarin masih membangga-banggakan dan sebagainya. Ini Pak Muldoko ini bagaimana gitu kan? Nah, bahkan saya dapat informasi Pak Muldoko ini yang membuka akses kapan Pak Panji perlu bantuan ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, itu tinggal telepon saja. Ini bukan tuduhan semata ya, sudah bukti-bukti kan Pak Imam? Iya, ini sudah terbukti. Kemarin aja kan, padahal yang dari masyarakat itu yang rencana 3.000, ternyata hanya ratusan aja kan. Itu istilah teman-teman itu, masyarakat bilang biarin kita pemanasan dulu lah. Demo sekarang ini kan kita akan bikin berjilid-jilid nih demo gitu. Jadi kepengen tahu lah apa reaksi Zaitun. Ternyata 1.500 polisi siap siaga. Coba berapa miliar dia harus bayar itu polisi. Kan gitu. Jadi kalau sekarang yang sedang ramai Mbak Imam, Panji Gumilang menegaskan hanya butuh waktu 5 menit untuk mencari identitas orang. Ia mengklaim punya intel andalan. Maksudnya siapa itu ya? Ya itu ada. Saya sudah sering bilang bahwa yang namanya MYR Agung Sidayu, yang notabene adalah adik kandungnya Panji Gumilang, itu agen Interpol di BIN, Badan Intelijen Negara. Itu yang dapat mandat dari Pak Muldoko itu untuk mengakses ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, gitu. Jadi begitulah permainan. Dengan kekuatan seperti itu, dia berani sekarang. Mau ngomong apapun, dia yakin gak ditangkap. Dan saya terakhir melihat bahwa dia sudah komunikasi dengan Tel Aviv. Gitu. Sudah komunikasi dan dalam waktu dekat, Pak Panji itu akan ke Tel Aviv. Kenapa masalah ini terjadi? Karena Zaitun sekarang sedang kesulitan untuk membayar istilahnya kalau keuangan itu ke bank-bank yang dulu namanya harus bayar 1,1 miliar bayar ini itu belum selesai gitu. Dan sekarang ada yang kredit 60 miliar itu jatuhnya cesi, tapi karena masih memberikan cicilan 200 juta per bulan jadi masih ditunda gitu. Ini tadi Pak Simbah mengatakan didirikan pada tahun 98. Kalau di website resminya itu 93. Ketika diresmikan Habibie, saya sudah curiga sebenarnya. Ini pondok pesantren dibikin di tengah-tengah hutan. Anda kalau punya IT, coba cepat dari satelit itu bisa. Kemudian mau di view dari mana aja bisa. Sekarang sudah sangat modern, 2-3 tahun lalu itu menurut saya belum ada jalan yang seperti yang sekarang kita foto dari satelit itu. Sekarang sudah ada tuh jalan panjang, sangat mewah sekali. Yang kemarin di demo itu, pintu demo itu. Misteri sebenarnya, mereka mengaku tidak kekurangan duit. Saya semalam membaca atau mendengarkan video pidato Pak Panji di depan para wisudawan itu loh, yang ada Pak Dahlinskan itu. Setahun kita mengelola uang 500 lebih miliar. Itu yang gede. Tapi aset yang dimiliki Zaitun itu lebih besar lagi tuh. Dari mana uangnya itu kan waktu itu? Dibangun di tengah hutan. Kenapa di tengah hutan? Maka pendemo-pendemo itu bakal gagal. Nggak bakal betah mendemo Zaitun. Itu ada mobil 2.000 yang menghadang mereka. Ada orang-orang yang menghadang mereka. Saya tanya di medsos saya, di IG saya. Coba tebak.
ribuan orang yang di dalam di dalam bangunan ini siapa mereka? Ini saya pertanyakan di IG saya, Instagram saya. Jawabannya macam-macam. Nah, sayangnya ini rahasia publik. Yang disebut Pak Kumis tadi kan itu rahasia umum sebenarnya. Wong Pak Hendro Priyono itu pada tahun 2002 itu nantang kok. Siapapun yang melawan Al-Zaitun akan saya hajar. Itu Pak Hendro, itu ada kan, Anda buka di Google pun ada, itu rahasia umum. Artinya semua orang tahu bahwa ancaman itu disampaikan oleh beliau itu. Ketika Pak Wiranto, siapa namanya? Muldoko, Mas Mustafa ketika aja ke sana yang ini masih Pangdam 3 Siliwangi. Jadi masih masih Pangdam. Ketika datang ke sana, kata Pak Muldoko apa? Saya datang sekali langsung jatuh cinta. Coba bayangin coba. Hasil pembicaraan, hasil salaman dengan Pak Panji Gumilang itu. Wah, kira-kira bahasa beliau ini karena hipnotis lah. Hipnotis itu kalau bahasa Malaysia itu pesona, jadi terpesona. Jadi saya setelah pulang, ini saya sekali ke sini terpesona. Bapak Said Agil Al-Munawar kesana sekali juga. Padahal itu harusnya dia meneliti tentang, ya ini wakil pemerintah ya, Menteri Agama, beliau ini Pak Said Agil Al-Munawar ini. Datang ke sana, pulang ya seperti menteri-menteri sebelumnya. Terpesona tadi. Ini terbaik. Suryawat Damali apalagi. Datang ke sana ya udah disambut dengan lagu kebangsaan, lagu nasionalisme. Saya malah nggak pernah dalam penelitian saya ini nggak menemukan ketika menyambut tamu itu dengan misalkan nih qasidah atau Maher Zain, kok nggak pernah ada gitu. Malah ini yang paling berbahaya adalah lagu Israel ini. Ada apa ini kan? Maka ini misterius. Apakah misterius atau tadi istilah saya itu? Apa karena sentuhan tangan-tangan yang misterius tadi, karena kedatangan bapak-bapak tadi, sampai Pak JK juga datang ke sana kok. Jadi itu, kalau Al-Zaitun itu sudah tersentuh tangan, mohon maaf nih, intelijen, silahkan angkat tangan. Karena mereka anggarannya besar. Ada anggaran, ada perancang. Jadi kalau ada yang bertanya, wah ini ada perancangnya, ada pendananya, ada ini. Apalagi kalau nggak teraudit, maka Al-Zaitun akan digarap, akan dipelihara entah sampai kapan saya tidak tahu juga. Tadi Karena, Pak, kan saya sejak kecil sudah Al-Zaitun ini sudah ada. Jadi ini siapa yang memelihara ini? ya. Langsung dikomentari. Oke. Terima kasih ya. Banyak